Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa hadir di tempat ini, dan sebentar kita akan diperlengkapi lewat materi yang akan disampaikan. Tapi sebelum kita memulai, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukur, kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi katakan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sejenak menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Glory bagi
buat hari yang kau beri. Setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu. Besar setiamu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih Kristus, nanti Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya. Terpujilah Allah kami yang hidup, penguasa langit dan bumi, dan penguasa kehidupan setiap kami masing-masing pribadi. Kami bersyukur jika kami masih hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam perjalanan kami di dunia ini ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kami masing-masing pribadi, baik kaum bapa, kaum ibu, kami yang orang tua dan anak-anak muda. Ada banyak hal yang belum kami mengerti dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersyukur buat berkat Tuhan, di mana rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari Jogja menempuh perjalanan yang jauh untuk datang ke Papua. Tuhan sudah lindungi perjalanan mereka, mereka boleh ada bersama-sama dengan kami. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, kami akan menikmati berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang sudah hadir pada hari ini. Setiap umat Tuhan yang masih lambat dalam perjalanan, Tuhan percepatkan langkah mereka, sertai perjalanan mereka agar mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Sama-sama kami boleh menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di hari ini. Kami bersyukur Bapa, dan kami buka kegiatan seminar kami di hari ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan mulai seminar kita, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dan saya undang semua teman-teman tim dari Jogja bisa maju ke depan. Kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Ya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pertama-tama kami mengucap syukur karena Tuhan boleh membawa kami sampai di Papua. Kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Satu sukacita bagi setiap kami karena kami punya kerinduan untuk bisa melayani di tempat ini, dan puji Tuhan, Tuhan bisa membawa kita sampai di sini. Ya, singkat supaya nanti kita bisa masuk ke materi seminar kita pada hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya dan nanti teman-teman yang lain juga akan memperkenalkan diri masing-masing.
Nama saya Yosua Yosia Matulesi, asal saya dari Ambon, tapi saya lahir dan besar di Jayapura. Saya tinggal di Waena, saat ini sedang tempuh studi di STT Yogyakarta semester 8. Ya, Tuhan percayakan di tim ini saya sebagai ketua tim Mission Trip Sentani Jayapura. Ya, sekian perkenalan dari saya. Ya, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Geisler Udam. Saya berasal dari Genyem, asli orang Genyem. Saya kuliah di STT Yogyakarta, sudah semester 8, sama dengan ketua tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, perkenalkan nama saya Rinaldi Frans Holong Lumban Gaol. Saya asli Putra Sumatera yang sekarang sedang menempuh pendidikan STTI Yogyakarta di semester 4. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Albert Hutagalung. Saya asli orang Cina, tapi lahir di Batak. Ya, orang Batak, bukan orang Cina ya. Ya, saya semester 4 sama dengan Kak Renaldi, dan puji Tuhan saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Mungkin sekian perkenalan saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Yosua Kaleb Nepsan, asal saya Jahukimo, dan tempat tinggal saya di Sentani, terkhususnya di Jahim, dan saya sekarang semester 2. Terima kasih. Shalom, nama saya Bella Monika Walkamdi, asal saya dari Sulawesi Tengah, dan saya mahasiswi ST Yogyakarta semester 4. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Blessing Lovely. Saya berasal dari Kota Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang saya sedang menempuh studi di STT Yogyakarta semester 2. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sekian perkenalan dari kami, tim Mission Trip Sentani Jayapura 2023. Oke, puji Tuhan, dengan ini kita akan memulai seminar kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Paulus Kunto Baskoro. Dan waktu dipersilakan. Oke, mungkin saya lupa memperkenalkan beliau ya. Oke, saya akan memperkenalkan dengan singkat. Bapak Paulus ini memiliki satu istri, kebetulan ikut dalam tim kita. Mungkin Ibu bisa melambaikan tangan. Oke, terus Bapak Paulus dikaruniai 2 anak, putri dan putra, dan keduanya sedang berkuliah di Yogyakarta. Pak Paulus juga sebagai dosen di STTI Yogyakarta, sebagai gembala sidang Ebenezer Community Church di Semarang, bahkan aktif menulis dalam berbagai jurnal nasional dan internasional serta menulis buku. Menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan khotbah dan seminar, khususnya bagian kepemimpinan, pastoral, misiologi, dan praise dan worship. Mungkin itu saja perkenalan mengenai Pak Paulus, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Paulus. Oke, satu lagi, lupa lagi saya. Ya, jadi kita seminar ini kita akan mulai 1 jam pertama, nanti setengah jam kita akan buka sesi tanya jawab, dan setengah jam lagi kita akan break menikmati snack yang sudah disediakan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Pak Paulus Baskoro. Ya baik, shalom Bapak Ibu semua. Oke, yang semangat katakan amin. Oke, senang sekali boleh bersama Bapak Ibu semua, dan terima kasih tim yang sudah memperkenalkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kesempatan hari ini, terutama buat
Ibu Pendeta Sula yang sudah memberi kesempatan kami ada di tempat ini untuk beberapa hari ke depan, dan Pak Pendeta Noldi yang juga menjadi gembala di tempat ini yang sudah memberikan hospitality yang luar biasa. Dan saya sangat senang ada di antara Bapak Ibu semua, dan yang hadir ini semua para pemimpin, semua para pelayan, dan kita mau diskusi bersama. Saya juga tidak lebih baik, tapi kita mau ngobrol bersama-sama tentang sebuah kepemimpinan, begitu ya. Tidak asing ada di tempat ini karena seperti di rumah sendiri, karena saya juga gembala GBDI gitu. Jadi saya menggembalakan di Semarang, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jadi saya cukup terkejut ketika harus istirahat di sini. Wah, jadi ini seperti rumah sendiri gitu ya. Ada beberapa gereja cabang yang sedang saya rintis. Ada 5 gereja cabang yang saya juga harus tangani. Jadi total semua hampir 6 gereja yang saya sedang bersama-sama staf hamba Tuhan yang lain bersama-sama bertumbuh. Dan saya bersama mereka tim Mission Trip Papua tahun 2023, dan kami datang hari Selasa ya, hari Selasa kemarin bersama dengan 7 mahasiswa, dan ini sebetulnya sudah doa saya 2 tahun pengen ke Papua, dan ini terwujud 2 tahun setelah berdoa, dan senang sekali melihat keramahan, semua support, dan kita saling mendukung satu sama lain. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, ini foto keluarga kami. Ada 2 anak tadi sudah diperkenalkan. Yang pertama yang perempuan, yang kedua laki-laki, gitu ya. Ini lagi kuliah semua. Yang nomor 1 sudah hampir lulus. Yang nomor 2, yang nomor 1 kuliah di ekonomi, maksudnya ambil jurusan ekonomi. Yang kedua komposer musik. Jadi kelihatannya nomor 2 yang akan terpanggil jadi hamba Tuhan. Mohon doanya, karena memang sebetulnya sudah mau sekolah Alkitab, tapi saya berkata coba dibekali dulu untuk ambil yang memang passionnya gitu ya. Dan nanti baru S2 lah, kalau ambil sekolah Alkitab juga baru oke. Baik, oke Bapak Ibu, kita akan langsung mulai dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapak, kami menyerahkan sharing kami sore hari ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat untuk kami diperlengkapi secara luar biasa. Kami menyerahkan semua ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan baca dengan penuh semangat 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Di layar LCD sudah ada, kalau mungkin tidak terlalu kelihatan sampai belakang mohon maaf. Tapi saudara bisa dibantu dengan kitab suci atau HP suci, Alkitab yang ada di HP saudara. Oke, mari baca bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2-3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, tema saya hari ini adalah pemimpin yang memuridkan. Sama-sama boleh katakan 2-3, pemimpin yang memuridkan. Lebih semangat 2-3, pemimpin yang memuridkan. Mari perhatikan beberapa hal. Pemimpin tanpa power, pemimpin punya power tapi nggak punya skill, itu juga bahaya gitu ya. Pemimpin dia punya power tapi dia tidak punya kemampuan memanage leadernya, memanage apa yang dipimpinnya, saya rasa juga problem. Atau mungkin pemimpin yang punya power tapi nggak fokus. Dia pemimpin tapi dia tidak fokus. Itu sesuatu yang juga cukup harus digumuli. Nah, mari perhatikan baik-baik Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1, pasal 1 ayat yang ketiga. Ada banyak hal yang terjadi, tapi perhatikan prinsip yang terjadi dalam beberapa hal. Baik 40 hari Yesus habiskan bicara kerajaan Allah, ada 40 hari membuktikan Yesus hidup, 40 hari memberi amanat agung,
dan 40 hari menunggu kuasa. Artinya bahwa dari bagian ini sedang dipersiapkan tentang sebuah kepemimpinan. Dan Tuhan sedang bekerja secara khusus dalam hal kepemimpinan. Nah, dasar pemimpin Kristen itu adalah Kristus. Jadi bukan dirinya sebetulnya fokus kepemimpinan. Sering kita berkata ketika saya memimpin, orang fokusnya pada dirinya. Jadi sebetulnya fokusnya bukan kepada kita, tapi fokusnya adalah kepada Kristus. Fokusnya adalah bagaimana orang yang ada di dalam leadernya itu bisa fokus kepada Tuhan. Dan mari perhatikan, sasaran pemimpin Kristen adalah kerajaan Allah. Target Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah. Jadi target kita itu adalah kerajaan sorga. Nah, kerajaan Allah itu adalah Yesus yang memerintah di dalam diri kita. Dan di dalam kerajaan Allah itu ada murid yang harus dihasilkan. Nah, tema yang kita renungkan hari ini adalah pemimpin yang memuridkan. Ada banyak pemimpin terjebak dengan posisi lupa bahwa harus ada regenerasi gitu. Nah, kadang lupa ada regenerasi yang harus disiapkan. Nah, ini yang akan menjadi renungan penting. Kenapa? Mari perhatikan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa muncul generasi yang hidupnya tidak mengenal Tuhan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Perhatikan baik-baik, ada namanya generasi 1, generasi 2, generasi 3. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada 3 generasi yang muncul di awal-awal bangsa Israel. Generasi pertama itu generasi yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Nah, itu disebut generasi pertama. Generasi kedua adalah generasi yang lahirnya di padang gurun, yang waktu itu di bawah pimpinan Musa mau menuju ke tanah Kanaan. Nah, ada anak-anak yang lahir di padang gurun. Nah, itu disebut generasi kedua. Ada generasi ketiga itu generasi yang lahirnya di tanah Kanaan. Nah, itu disebut generasi ketiga. Jadi generasi pertama itu adalah generasi yang lahirnya di Mesir, yang bawa Musa untuk keluar dari tanah Kanaan. Keluar di tanah Mesir. Dan saudara, itu disebut sebagai generasi pertama. Di mana generasi itu yang akhirnya tidak ada satupun yang masuk Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi generasi 1 itu hampir tidak ada yang masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Musa saja tidak masuk Kanaan, betul ya? Musa saja tidak Tuhan izinkan. Nah, mereka yang lahir di padang gurun itulah yang akhirnya masuk di tanah Kanaan, dan mereka disebut generasi kedua. Nah, ini yang akhirnya di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb. Dan oleh kemurahan Tuhan akhirnya bisa menikmati tanah Kanaan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, di tanah Kanaan mereka juga melahirkan, ada banyak anak yang lahir yang akhirnya mereka menjadi orang Israel setelah kelanjutan dari generasi kedua. Nah, itu ditulis di kitab Hakim-Hakim. Jadi kitab Hakim-Hakim itu sebetulnya menulis generasi yang lahir di tanah Kanaan. Dan saudara, Alkitab mencatat ini adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang menyedihkan. Kenapa? Berarti kan cucu ya, baru cucu. Karena kan ada generasi 1 itu disebut mungkin orang tua, kakek. Generasi 2 itu disebut dengan generasi 2 itu mungkin anaknya. Nah, generasi 3 cucu. Tapi kitab Hakim-Hakim jelas berkata bahwa ini generasi yang tidak mengenal Tuhan. Padahal baru level cucu. Berarti ini masih dekat sekali. Kecuali mungkin kalau sudah keturunan, keturunan ke 1000. Nah, mungkin itu bisa menjadi perenungan. Tapi baru generasi ketiga. Saudara, survei membuktikan dalam bagian ini tidak boleh terjadi dalam generasi kita. Ada satu penelitian yaitu bilangan riset
Jadi ini satu badan penelitian yang sangat diakui sedang menunjukkan bahwa ada banyak anak muda yang sudah tidak lagi konsentrasi di dalam sebuah gereja. Mereka sudah tidak lagi menjadi bagian penting. Nah, itu sebabnya 2 Timotius pasal 2 ayat 2 itu yang menjadi dasar ngobrol kita. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, di mana gereja harus bermultiplikasi. Pemuritan merupakan jawaban masalah-masalah gerejawi di atas. Dan sekarang sedang terjadi kegerakan pemuritan keluarga. Pemuritan ini menjadi pemuritan itu menjadi umat berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu di sini semua para pemimpin, mari coba kita berhitung. Mari kita bersama-sama berhitung. Usia manusia paling panjang berapa tahun? Usia manusia 70 sampai 80 itu ya. Ya, saya mewakili semua tim Mission Trips Papua menyampaikan dulu rasa simpati yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Oma di tempat ini ke rumah Bapa di sorga. Kami juga sangat kehilangan karena saya percaya beliau juga luar biasa sudah membangun gereja dengan dahsyat. Ya, oke, ini tadi diingatkan. Baik, usia manusia 70 sampai 80. Taruhlah usia Bapak Ibu dan saya kita 70 tahun gitu ya. Usia saudara atau saya dan saudara 70 tahun. Mari perhatikan 70 tahun ketika kita mungkin ada di titik leader 40 tahun, usia 40. Berarti kita masih 30 tahun kalau misalnya saudara menjadi leader di usia 40 tahun. Nah, berarti masih ada 30 tahun. Pertanyaan saya sederhana, kita punya kekuatan untuk bisa menjadi pemimpin di usia berapa? Kekuatan maksudnya mungkin semangatnya sih menyala-nyala ya, tapi kekuatan apa? Fisik, mungkin keputusan. Nah, saudara kira-kira di usia berapa? Paling top lah. Berapa? Maksudnya setelah sudah memimpin di usia 40. Kemudian kita dipanggil Tuhan kira-kira berapa? 7 tahun. Berarti kan masih ada 30 tahun kita memimpin. Nah, biasanya orang masih punya kekuatan untuk memimpin, untuk apa? Untuk buat keputusan. Waduh, semangat. Usia berapa? 60. Oke. Bapak Ibu Saudara tadi mimpinnya usia mulai berapa? 40. Berarti kalau kita titik kekuatannya di 60, berarti kepemimpinan berapa tahun? 20 tahun. Betul ya? 20 tahun. Nah, ini kadang gak sadar. Dia pikir akan selalu kuat, dan ya memang betul. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa memimpin sampai usia kita selesai. Seperti Oma dipanggil Tuhan dan dia memimpin dengan penuh energi luar biasa sampai selesai. Tapi kadang kita nggak pernah lupa, kadang kita juga sering lupa. Ada hal yang perlu saya mengembalakan ini jalan tahun ke-10. Dan saya tahu bahwa memang dalam mengembalakan ada banyak hal yang pasti terjadi. Tapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu bahwa waktu kita singkat, kepemimpinan kita singkat, usia juga singkat. Dan kita kadang baru terkejut ketika usia sudah pada titik tertentu, puncak tertentu, lupa ada regenerasi. Lupa ada orang yang harus disiapkan. Dan mohon maaf di sini hadir para pemimpin, terima kasih Pak Pendeta Cornelius juga hadir. Beberapa di tempat ini para pendeta yang hadir. Pertanyaan saya adalah begini, ketika kita diberi kesempatan memimpin dan menyiapkan pemimpin, menurut pengalaman Bapak Ibu para pendeta, berapa lama nyiapin pemimpin? Berapa lama nyiapin pemimpin? Ada yang pernah punya pengalaman nyiapin pemimpin dan saudara butuh waktu panjang. Nyiapin pemimpin butuh waktu pendek atau panjang? Panjang. Tidak
penting membalik telapak tangan, karena kita harus kenali dia, kita juga harus tahu, ya. Dan kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Saudara, Bapak Ibu, jangan pernah lupa tongkat estafet. Jangan pernah lupa. Saya tidak sedang berkata bahwa kita ada tetapi jangan pernah lupa ada tongkat estafet yang harus disiapkan. Kalau saudara perhatikan pelari-pelari yang tongkat estafet, dia akan mempersiapkan dengan baik. Nah, itu sebabnya bagaimana menjadi pemimpin yang memuridkan. Yang pertama, pemimpin harus punya dampak. Mari perhatikan baik-baik apa ciri orang hidup. Ciri orang hidup adalah jantungnya berfungsi, betul ya? Ciri orang hidup, jantungnya berfungsi. Mari perhatikan ketika jantung itu berfungsi sangat luar biasa. Dan jantung itu bisa dikatakan lemah kalau dia per menitnya di bawah 60 kali detikan gitu ya, denyutan. Nah, itu berarti sudah lemah. Tapi kalau 60 sampai 100 kali per menit, itu berarti jantungnya bagus. Nanti habis ini Bapak Ibu pulang 1 menit berapa kali gitu ya. Wah, ini jantungnya, wah bagus ini ya. Kalau lebih di bawah, saudara, di bawah 60, wah berarti ini cukup lemah. Nah, artinya jantung yang tidak berdenyut pasti akan problem tubuhnya. Nah, berarti ada sesuatu yang sangat serius. Nah, apa maksudnya pemimpin yang berdampak? Yesaya 49 ayat yang ke-6. Mari perhatikan dalam bagian ini. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Perhatikan apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya, supaya kita jadi terang. Pemimpin itu harus bisa jadi dampak. Dan dampaknya bukan dampak negatif, tapi dampak yang positif. Yang Tuhan mau adalah pemimpin itu harus jadi terang. Mari perhatikan saudara yang hadir di tempat ini. Mari coba renungkan, apakah kepemimpinan saya itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena pemimpin itu bukan bicara posisi. Pemimpin itu bukan bicara jabatan. Pemimpin itu bukan bicara kekuasaan. Pemimpin itu juga bukan bicara struktur. Pemimpin itu bukan bicara tentang nama yang terkenal. Meskipun mohon maaf, ketika kita bicara pemimpin pasti posisi, betul ya? Pasti posisi. Ketika kita bicara pemimpin pasti jabatan. Siapa gembala di tempat ini? Oh, Bapak Pendeta Noldi misalnya. Nah, itu memang bicara posisi, bicara jabatan, bicara kekuasaan, ada struktur. Tapi dengar baik-baik, bukan itu orientasinya. Bukan itu orientasinya. Kalau orientasi kepemimpinan kita adalah kekuasaan, kita bisa menghalalkan segala macam cara untuk sampai pemimpin itu gitu. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Makanya pemimpin itu yang terpenting adalah bisa memberi pengaruh. Mungkin mohon maaf, ada di antara kita yang tidak top leader, tidak nomor 1, pemimpin nomor 1. Mungkin saudara pemimpin di bagian komisi wanita, pemimpin di bagian penyepujian, pemimpin di bagian media. Tapi saudara bisa jadi pengaruh. Jadi hidup yang jadi pengaruh itu jauh lebih penting dari cuma ada di posisi tetapi gak ada pengaruh gitu. Berapa banyak orang ada di posisi tapi gak punya dampak gitu, gak punya pengaruhnya. Sampai mungkin bawahannya berkata gini, saya dipimpin Bapak ini kok gak ada sesuatu yang berubah ya. Nah berarti kan tuh gak ada pengaruhnya. Saya dipimpin oleh ibu ini kok sama saja ya, kok gak ada perubahan. Nah berarti gak ada pengaruhnya. Jadi pemimpin sudah tidak perlu didiskusikan. Artinya begini, Bapak Ibu tidak perlu mendiskusikan kualitas kepemimpinan, sudah pasti di struktural, sudah pasti di posisi. Tapi yang penting itu begini, ada pengaruhnya atau tidak. Kalau Bapak Ibu ada di dalam
kepemimpinan dan membawa pengaruh. Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan pernah lupa ada orang-orang yang sedang melihat cara kita memimpin. Dan kalau kita tidak memperhatikan dengan betul cara kita memimpin, mereka nanti akan meniru cara kita memimpin dan sesuatu yang kita kerjakan juga tidak ada perubahan. Jadi John Maxwell, tokoh pemimpin dunia, dia berkata pemimpin adalah pengaruh. Mari kita memberikan pengaruh yang terbaik kepada orang-orang yang kita pimpin. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebabnya bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak. Yang pertama ada visioner. Sama-sama katakan visioner. 2, 3. Ya, lebih semangat 2, 3. Visioner. Mari perhatikan Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi bagaimana jadi pemimpin yang berdampak, saudara? Nomor 1 adalah visioner. Dia punya visi yang tajam. Visi itu begini. Apa arti visi? Visi adalah kemampuan melihat jauh ke depan yang orang tidak lihat. Nah, itu namanya visi. Nah, visi itu baru bisa ditaruh. Kenapa? Karena kalau tanpa wahyu, tanpa visi, maka rakyat akan jadi liar. Jadi saudara, entah Bapak Ibu sebagai pemimpin apa saja, mari tetapkan arah yang jelas untuk orang-orang yang sedang kita pimpin. Ini orang mau kemana? Ini mau dibawa kemana? Supaya apa? Supaya begini saudara, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, itu efektif. Itu efektif. Itu efektif. Kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti pulang ya. Setelah itu ambil kertas kosong. Coba hitung Bapak Ibu tidur 1 hari berapa jam? Berapa Pak? 8 jam. 8 jam. 1 hari 8 jam. 1 bulan 8 kali 30 berapa jam? Saya nggak bisa hitung-hitung saya. Kalau ngitung duit saya bisa, kalau hitung angka aduh sulit sekali saya. Waduh, problem itu. Saya dulu matematika selalu dapat merah saudara ya. Untung naik kelas. Kalau nggak naik kelas repot itu. Oke, 80. 8 kali 30 kemudian dikalikan setahun, 365 hari kali 8. Kemudian dikalikan usia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidur berapa tahun itu? Bapak Ibu tidur berapa tahun itu? Wah, itu bisa 8 tahun dan memang surveinya begitu. Itu kita tidur 8 tahun. 6 tahun, 7 tahun dikalikan usia kita. Wah, itu berarti panjang. Belum lagi kalau Bapak Ibu naik sepeda motor perjalanan atau naik mobil perjalanan, misalnya 1 hari menghabiskan perjalanan 4 jam dikalikan 30 dikalikan 365 hari dikalikan usia Bapak Ibu. Itu kita di jalan berapa tahun Bapak Ibu? Di jalan saja. Kemudian coba mari hitung kita baca Alkitab. Baca Alkitab 1 hari berapa jam? Kok gak bisa jawab? Baca Alkitab 1 hari berapa jam? Kemudian saudara kalikan, artinya begini, kalau kita sebagai pemimpin tidak visioner, akan banyak waktu yang hilang. Dan tidak ada sesuatu yang bisa kita dapat. Makanya pemimpin yang nomor 1, supaya bisa jadi dampak, yaitu visioner. Ketika kita dipilih menjadi pemimpin di level apa saja, saudara, mari kita mulai memikirkan, ini mau saya bawa kemana? Gereja ini mau saya bawa kemana? Bidang ini saya mau bawa kemana? Orang-orang yang saya pimpin mau saya bawa kemana? Seperti apa? Raja Wali, meskipun itu ada di atas, tapi dia tahu ada ikan di dalam air itu. Dia punya mata yang tajam sekali, sehingga ketika dia mau menghampiri itu, dia lihat dan dia fokus ke sana. Dan saudara, dia dapat itu. Kenapa? Kekuatan untuk melihat. Jadi saudara, Bapak Ibu, mari punyailah kekuatan melihat kepercayaan kepemimpinan yang Tuhan percayakan buat kita. Yang kedua, sama-sama katakan gigih. 2, 3. Oke, gigih itu apa? Gigih. Bukan gigi, bukan gigi. Gigih.
semangat daya juang. Itu gak menyerah. Nah, itu gigi saudara. Itu gak punya semangat, gak punya menyerah. Mari perhatikan 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan engkau telah telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang pertama, pemimpin kalau mau punya dampak itu harus visioner. Saudara, jangan euforia dengan posisi. Jangan euforia. Euforia tahu ya, bersenang-senang dengan posisi. Wah, saya sekarang sudah menjadi pemimpin. Oke. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, orang sudah paham posisi kita. Yang penting adalah begini, ketika di posisi itu, buah besar apa yang akan kita kerjakan ketika di posisi itu. Saya ditabiskan menjadi gembala tahun 2014. 2014 saya ditabiskan. Dan saya sudah diajak diskusi begini dan jemaatnya begini gitu ya. Jemaatnya ya saya sudah diajak bicara dan waktu itu jemaat masih 250-an. Terus 50-an. Gereja ini sudah, waktu saya mengembalakan, gereja ini sudah 45 tahun Bapak Ibu. Jadi ini udah gereja apa ya? Senior, gereja udah tua gitu ya, 45 tahun. Dan saya disuruh mengembalakan. Dan waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya gak punya pengalaman menggembalakan. Saya gak tahu ini caranya mau bagaimana. Di hati saya Tuhan cuma ngomong begini, doa dan kunjungan. Itu saja saudara, doa dan kunjungan. Jadi saya tanya Tuhan, ini mau berapa lama saya doa dan kunjungan? 1 tahun. Jadi saya 1 tahun itu doa dan kunjungan. Tapi sebelum saya ditabiskan menjadi gembala, saya 3 hari puasa, 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Saya doa, saya minta ini Tuhan mau apa buat gerejanya, saya belum punya pengalaman. Kalau menjadi staf gembala ya saya oke, tapi kalau ini menjadi pucuk pimpinan itu kan tidak mudah. Harus berpikir keras ini bagaimana, dan ini gerejanya Tuhan bukan gereja saya. Jadi harus tanya sama Tuhan yang punya gereja. Yang setuju katakan amin. Punya Tuhan, bukan punya saya. Dan saya berdoa 3 hari 3 malam, saya bergumul sama Tuhan, dan setelah puasa 3 hari 3 malam, besoknya saya ditabiskan saudara. Nah, Tuhan bicara kunjungan dan doa saja. Dan saya 1 tahun sama istri itu doa kunjungan. Jadi hampir 100% saya hafal rumah dan nama jemaat saudara. 260 sekian karena saya kunjungan, hari ini kunjungan, 1 hari itu bisa 2-3. Dan saya kunjungan. Baru tahun-tahun selanjutnya Tuhan kasih bagian, dan kadang harus hujan tapi saya berjuang. Kita tidak boleh begini. Pemimpin itu tidak boleh menyerah. Harus punya daya juang, gigih. Dan saya bersyukur sekarang jemaat sudah hampir 1000. Sudah ada beberapa pos PI di sana sini, dan saya coba berkata kepada para pemimpin-pemimpin yang sedang saya muridkan. Jadi pemimpin itu tidak boleh kita itu mudah menyerah. Harus punya daya juang, gigih, tidak menyerah. Dan saudara, ini yang dikatakan Paulus, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara, para pemimpin yang saya kasihi, jangan pernah berharap di dalam kepemimpinan tidak ada problem. Problem akan datang, tidak perlu diminta, pasti akan datang. Tapi percayalah ada Roh Kudus yang kasih kekuatan kepada kita. Ada Roh Kudus yang akan memampukan meskipun mungkin sulit kita berkata nggak bisa. Tapi bersama Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi tetap semangat. Nah, ada contoh yang menarik, itu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini dia adalah Presiden Amerika di tahun 1801 dan sampai 1805. Mari perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan kegigihannya ya sebelum jadi presiden. Menurut saya ini presiden yang menarik, ini unik dibandingkan presiden-presiden yang lain.
Oke, ini ada deretan perjalanan hidupnya sebelum jadi presiden. Yang pertama, gagal dalam bisnis di tahun 1800-an sekian, gitu ya. Dikalahkan di badan legislatif. Yang ketiga, gagal lagi dalam bisnis. Yang keempat, mau bunuh diri, udah patah semangat karena udah tidak maksimal. Yang kelima, gagal memenangkan kontes sebagai pembicara. Yang keenam, gagal menduduki dewan pemilihan. Yang ketujuh, gagal dipilih jadi anggota kongres. Yang kedelapan, dia dilantik jadi anggota kongres, tapi kan belum presiden ya, baru anggota kongres. Kalau di sini DPR lah begitu ya. Yang kesembilan, gagal lagi jadi anggota kongres waktu mencalonkan. Yang kesepuluh, gagal lagi jadi anggota senat waktu dia mencalonkan lagi. Yang ke-11, waktu dia mencalonkan presiden dia gagal lagi. Yang ke-12, dia gagal jadi anggota dewan senat. Dan saudara, akhirnya dia bisa jadi presiden. Saudara, pemimpin itu tidak boleh mudah menyerah. Pemimpin itu harus punya daya juang yang tinggi. Dan mari perhatikan yang terakhir, yang kedua. Selain pemimpin itu berdampak, yang kedua, keberanian membuat perubahan menjadi lebih baik. Sama katakan lebih baik. 2, 3. Lebih semangat 2, 3. Harus lebih baik. Perhatikan 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sadar bahwa tidak lama lagi dia ada di dunia. 2 Timotius itu adalah surat terakhir yang ditulis Paulus. Setelah itu Paulus dieksekusi hukuman mati. Ada banyak surat, tapi 2 Timotius surat paling akhir. Makanya di situ bicara bagian-bagian hidup Paulus mau dieksekusi hukuman mati. Nah, Paulus sadar bahwa waktunya tidak lama, dia juga sudah tua, dia sudah hampir dieksekusi hukuman mati. Tapi mari perhatikan tulisan Paulus ini kepada Timotius. Waktu itu Timotius sudah jadi di Efesus. Jadi sudah jadi gembala, tapi masih gembala muda. Nah, Paulus tahu pekerjaan Tuhan sangat besar. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Paulus itu mendirikan jemaat di Tesalonika, Kolose, Galatia, Efesus dan segala macam. Nah, itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, Timotius itu anak rohaninya yang paling dikasihi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara para pemimpin yang hadir sore hari ini, mari dengar baik-baik. Waktu kita singkat, usia kita tidak panjang, tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Saya ulang sekali lagi ya, kita itu waktunya pendek, kepemimpinan kita juga pendek, tidak panjang. Tapi saudara jangan lupa, pekerjaan Tuhan harus jalan terus. Nah, ada banyak kegagalan terjadi. Orang tidak mempersiapkan kepemimpinan sehingga ketika perubahan itu terjadi, ada banyak goncangan yang terjadi. Makanya saya berharap lewat seminar hari ini, kita bersama-sama mulai memikirkan sejak dini. Di gereja kami itu sudah ada pemuritan sampai generasi keempat. Tahun 2018, saya memulai dengan memuridkan generasi 2. Generasi 2 itu adalah usia 30-40. Nah, itu saya muridkan tiap bulan saya ketemu sama mereka. Saudara, yang paling penting itu adalah begini. Orang-orang yang kita pimpin, mereka melihat kehidupan kita, bukan pinternya di mimbar, saudara. Kalau pinternya di mimbar itu banyak, saudara. Tapi anak-anak yang kita pimpin, orang-orang yang kita pimpin, mereka pengen ngerti cara doa kita, cara baca Alkitabnya kita. Kemudian bagaimana kita ngatur organisasi itu, dan mereka butuh ada bersama kita. Dan saudara, saya muridkan di usia 30-40. Kemudian 2019 saya masuk pemuritan generasi ketiga. Generasi ketiga itu usia 30-20.
30-an. Nah itu saya muridkan. Jadi 2018, 2019 dan 2022 kemarin saya sudah memuridkan yang generasi keempat. Itu usia kira-kira 15 sampai 20-an. 13 tahun sampai 50-an. Bagaimana caranya? Saudara mau tidak mau kita mau tidak mau kita yang harus dekat dengan mereka. Bukan mereka yang suruh dekat sama kita. Kita harus ada bersama mereka, makan bersama mereka, ngobrol sama mereka. Waktu saya tidak panjang, tapi mungkin next time saya akan bicara ini. Tapi prinsipnya begini, pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk membuat perubahan yang besar. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Yang setuju katakan amin. Tidak pernah salah. Jadi sebetulnya Tuhan itu ketika mempercayakan kepada kita, Tuhan itu mau berkata begini, aku percayakan kepemimpinan ini supaya melewati hidupmu, gereja mengalami perubahan, bidang mengalami perubahan, yang engkau pimpin juga mengalami perubahan. Paulus sadar waktunya gak panjang, sebentar lagi dia eksekusi hukuman mati, sementara pekerjaan Tuhan harus jalan terus. Itu sebabnya Paulus berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga sakap mengajar orang lain. Boleh minta 6 orang maju ke depan? 6 orang, siapa saja, bapak-bapak lah. Bapak-bapak, ya. Mari-mari. Yang maju dapat hadiah. Oke, ini Pak. Ya. Oke, saya butuh 2 lagi ini. Boleh, mari silakan Pak. Satu lagi, Bapak boleh? Oh ya, minta izin Pak, sebagai contoh. Ya, oke. Saya mau share kepada Bapak Ibu, mari perhatikan ayat ini baik-baik ya. Ini ayat ini baik-baik. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga sakap mengajar orang lain. Oke, ini Bapak Gembala sudah seperti Paulus ya. Udah ya, udah seperti Paulus. Saya sih namanya Paulus, jadi sudah pasti Paulus saya. Tapi ini Bapak Gembala, Pak Noldi, Paulus. Ini taruhlah ini Paulus dan Pak siapa namanya? Pak Felix, ini Timotius. Oke ya, ini Timotius. Karena surat ini kan ditujukan kepada Timotius, gitu ya. Nah, ini adalah ayat bicara regenerasi pemimpin. Nah, mari perhatikan. Paulus berkata kepada Timotius. Nah, anggaplah ini Timotius. Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku. Ini kan lagi ngomong nih, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Saksi itu adalah jemaat Efesus yang digembalakan Paulus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Oke ya. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Nah, Bapak ini adalah Bapak yang juga dapat mengajar orang lain. Oke ya, ini ayat ini baru berhenti di sini. Baru ini Pak siapa namanya? Pak Gunawan, Pak Anggi. Oh, Anggi. Oke. Ya. Oke. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah. Paulus ngomong sama Timotius, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai. Orang ini adalah orang yang sakap mengajar orang lain. Dan pertanyaannya sederhana, apakah akan berhenti di sini? Tidak. Yang juga sakap mengajar orang yang lain lagi dan sakap mengajar orang lain lagi. Sehingga apa? Sehingga muncul para pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti yang diarahkan Paulus. Karena Paulus berpesan, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dan saudara, itu akan menjadi sebuah kepemimpinan yang bermultiplikasi, beregenerasi dan menjadi luar biasa. Sehingga saudara lihat gereja akan mengalami pertumbuhan yang besar, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih, silakan duduk Bapak-bapak. Minimal ayat ini bisa saudara, kalau baca saja itu kadang-kadang masih belum nyambung ya. Tapi kalau ini sudah, oh begini. Jadi
para pemimpin Bapak Ibu Saudara di level apa saja ya, Bapak Gembala akan memikirkan, para majelis diaken, mungkin saudara di bagian pemimpin yang lain, orang harus berpikir. Tidak bisa kita wamenso dan harus membuat perubahan yang luar biasa. Mari perhatikan saudara, Wright Bartes, dan ini adalah asal mula pesawat gitu ya. Ketika dia mulai berpikir untuk buat pesawat dan kemudian Anda tahu pesawat sekarang udah keren banget. Nah, dulu itu pesawatnya begini saudara. Ini dulu awal mula pembuat pesawat itu bentuknya seperti ini gitu ya. Wah, siapa yang mau naik dengan pesawat seperti ini? Wah, kemarin ini saya pertama kali ke Papua Bapak Ibu. Wah, ini perjalanan dari mana ya kemarin ya? Dari Surabaya ke Makassar itu singkat saudara. Tapi dari Makassar ke sini nggak nyampe-nyampe. Kemudian pilotnya berkata, ini kondisi buruk jadi siap-siap. Oh jadi kita siap-siap semua. Udah ini tegang semua karena, tapi itu goyang terus, itu hampir goyang terus. 1 jam lebih goyang terus saudara ya. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau Anda pesawatnya seperti ini. Wah sudah, itu wassalam sudah lah ya. Oke, tapi sekarang dari seorang yang punya mimpi besar, dari seorang yang punya kemampuan untuk memikirkan, dan sekarang pesawat sudah makin keren, makin luar biasa, dan juga wah, jadi ini Airbus A380 paling keren, paling besar, bagus sekali. Dan saudara, dalamnya sangat leg sekali dan dimulai dari sebuah pesawat yang hanya biasa-biasa. Dan kesimpulannya, jadilah gereja yang menghasilkan banyak murid bagi pekerjaan Tuhan. Banyak pemimpin yang baru, sehingga tidak ada istilah gereja kehabisan pemimpin. Karena ada pemimpin yang baru dicetak. Kenapa? Karena yang pertama pemimpin harus berdampak, yang kedua pemimpin harus betul-betul melakukan perubahan menjadi lebih baik. Saya percaya semua kita yang hadir diberkati Tuhan luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan luar biasa. Baik, mari kita akan berdoa sebelum mungkin kita akan tanya jawab. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana untuk kami bisa menjadi pemimpin yang efektif, yang memuridkan, dan kami tidak silau dengan jabatan posisi, tetapi kami juga memuridkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dalam berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Mas Albert. Mas Albert adalah badan yang paling diberkati ya. Jadi yang lain biasa-biasa, ini gemuk, badannya paling diberkati. Tidak boleh ngomong gemuk, tapi diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Paulus yang sudah menyampaikan berkat yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, mungkin ada catatan yang saya catat mengenai seminar tadi. Yang pertama, menjadi pemimpin yang berdampak, yaitu memberi pengaruh. Dan yang kedua, berani membawa perubahan. Itu 2 poin yang saya tangkap. Dan ada sebuah kata-kata dari Henry Black Abi, seorang pastor dan penulis buku rohani. Dia berkata seperti ini, pemimpin rohani harus mengajari takut akan Tuhan. Ketika Anda kehilangan takut akan Tuhan, berarti itu sama dengan kehilangan takut akan dosa, dan itu tidak berguna bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, marilah kita menjadi pemimpin yang berdampak dan berani membawa perubahan. Amin. 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 Puji Tuhan. Oke, saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya, mungkin teman saya bisa membantu untuk memberikan mic. Oke, langsung saja ya. Bisa perkenalkan nama dan pertanyaan.
Shalom. Halo. Kurang semangat nih. Shalom. Yang ketiga baru semangat. Shalom. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Salam sejahtera tentunya buat saudara yang hadir di sini. Dan salam sehat buat semuanya. Khususnya buat hambanya Bapak Ibu Gembala, mohon maaf. Oh, Bapak Ibu Paulus ya, beserta sahabat kami semua di sini. Mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya dalam hal kepemimpinan tadi yang sudah diberikan nasihat-nasihat oleh hambanya Bapak Paulus. Mohon tanya Bapak Paulus, saya sebagai pelayan Tuhan di GPDI Blessing di Doyok Baru, dan tentunya mohon maaf tapi saya bukan pendeta, saya hanya pelayan jemaat ya. Dan tentunya saya sebagai pelayan kadang menghadapi tentunya kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau bapak itu enggak begitu repot. Biasanya ibu-ibu yang suka ngerumpi-ngerumpi itu ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tepuk tangan buat ibu yang ada di sini semuanya. Biasanya yang saya hadapi itu sesosok seorang ibu ya, mungkin ibu itu banyak masalah ya, melayani suami, melayani anak, ada pelayanan di gereja, mungkin menghadapi berbagai macam masalah. Dan sahabat saya, mereka pelayan Tuhan, tapi di saat mereka menghadapi banyak masalah, banyak problem, kadang dia itu cenderung dengan masalah iri hati. Jadi namanya manusia, mohon maaf, biar sedekat apapun dengan Tuhan Yesus, kalau tidak bisa mengantisipasi pribadinya dengan Tuhan, pasti akan timbul dengan keiri-irian hati. Mungkin melihat yang lain itu dalam pelayanan Tuhan atau mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, dia tidak tahan mata dan tidak tahan hati. Dan tentunya mereka gampang dikuasai iblis, celah iblis itu masuk. Dan tujuannya itu hanya untuk menjatuhkan. Sebetulnya dia itu paham, oh saya ini sebagai pelayan Tuhan, supaya saya layak di hadapan Tuhan itu harus kriteria itu semua sudah tahu. Tapi kenapa dia langgar? Kenapa dia kerjakan hal-hal pelanggaran yang buat Tuhan? Dan kadang juga mengajak yang lain, istilahnya ngajak bala tentara. Bagi ibu yang lemah, mungkin punya karakter seperti dia, mungkin bisa direkrut. Tapi bagi ibu yang betul-betul pegang janji-janji firman tidak bisa. Karena sekali percaya dengan Yesus, tetap Yesus, jadi itu sudah harga mati. Dan mohon maaf Bapak Paulus, yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk menyikapi ibu tersebut? Mereka, mohon maaf, ini bukan raba-raba, bukan tebak-tebakan, memang betul sudah melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya
saya pernah mau menegur, nanti saya takut itu mengotori kekudusan tempat gereja ibadah nama Tuhan. Dan saya harus mengalah juga, karena orang mengalah bukannya kalah, tapi untuk meraih kemenangan yang datang dari Tuhan. Jadi mohon maaf Bapak Paulus, bagaimana tindakan-tindakan, langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan hal-hal suatu kebijakan supaya urusan itu wewenang kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua. Kita tidak bisa berkata ini tidak suka sama saya, ini suka sama saya. Pemimpin tidak bisa begitu dalam penggembalaan atau dalam konteks pemimpin rohani. Kita harus melihat bahwa semua orang yang dipercayakan kepada kita adalah titipan Tuhan yang harus kita bina. Nah, itu dulu yang harus di benak kita, begitu ya. Sehingga kita melihat semua orang, baik dalam jemaat atau mungkin tim yang bersama kita, itu bukan ini musuh, ini bolo, tapi ini semua titipan Tuhan. Nah, karena kepemimpinan sebuah penggembalaan, makanya usul saya adalah bagaimana kita tidak melihat sebelah mata dalam karakternya tersebut. Karakter memang harus dibereskan, tapi orang jangan dijauhi. Makin kita menjauhi, makin dia akan buat sesuatu yang gak nyaman, begitu. Karena kita makin menjauhi. Saya berkata seperti ini bukan karena saya gak punya pengalaman sebagai gembala, saya punya banyak pengalaman. Tapi kita harus belajar merendahkan diri, pakai bahasa, namanya gembala, namanya hamba Tuhan itu kan dulos. Ya udah, ya dulos ya sudah, kita hanya hamba. Jadi saya sama ibu gembala, saya sama istri, saya tahu dia sedang ngomongin yang gak jelek, saya datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya, ngobrol baik-baik, bicara. Dan sekarang menjadi pendukung saya yang paling solid gitu. Artinya kita tidak bisa melihat dengan kacamata sebelah-sebelah, kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Bahwa ini dipercayakan kepada kita. Dan kita harus belajar untuk bisa bersama mereka. Seperti mohon maaf, kalau saudara punya anak-anak, kita kan gak bisa paksakan anak nurut kita. Kita harus tahu bahasa anak ini seperti apa supaya nyambung, kan begitu. Nah, supaya bisa nyambung ya kita harus belajar ngerti hati anak ini seperti apa. Jadi kita tidak bisa langsung berkata cocok tidak cocok, tapi kita bisa menjalin hubungan, ke rumahnya, ajak makan bersama, ngobrol bersama, sehingga kasih Kristus yang melimpah. Itu usulan saya supaya damai Tuhan lebih nyata, kan begitu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Pendeta Sepi Wali, saya gembala jemaat. Materi yang tadi kita terima itu sangat baik untuk saya. Mungkin yang saya usulkan, mungkin materi ini bisa dikemas dalam PowerPoint dan kirim ke Ibu Sula untuk bisa bagi kami. Begitu. Terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak Pendeta. Nanti saya kirim ke Bu Sula sama Pak Gembala, Pak Noldi untuk nanti bisa dibagikan. Oke, mungkin yang di belakang sebelah kiri mungkin. Oh, sebelah kiri sana. Ya. Oke, dipersilakan Bapak bisa sebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Pendeta John Alasol. Saya senang sekali dengan materi ini. Saya baru tadi awal tidak ikut, mungkin pertengahan. Cuma saya bisa tangkap, mungkin lebih fokus ke pemuridan ya. Hasilkan pemimpin yang baru. Oke, mungkin pertanyaan saya, sering dalam penggembalaan, seorang gembala tanpa sadar bahwa dia harus alami persaingan. Karena kepemimpinan bukan jabatan, kepemimpinan itu pengaruh. Kepemimpinan itu kepercayaan. Orang boleh duduk jabatan, belum tentu dia pemimpin. Nah, seperti Saul dan Daud. Saul dia pemimpin, tetap jabatan, tapi pemimpin sudah pindah di Daud. Itu contoh. Cuma sikap gembala seperti apa, mungkin lebih kasih pertajam lagi. Sikap-sikap praktis apa
yang harus gembala lakukan agar dia bisa muridkan yang lain. Karena saya lihat kami di sini kita kehilangan hati Bapa. Kita di sini paling banyak saya lihat dalam penggembalaan seperti Saul dan Daud. Saul terlalu cemburu dengan karunia Daud. Akhirnya kita kehilangan hati Bapa, akhirnya gereja miskin kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin senior pergi, akhirnya gereja yang besar ini kita mau temukan pemimpin-pemimpin baru setengah mati. Ini jadi masalah khususnya saya lihat baik di Papua bahkan di Sentani. Mungkin bagi saya ini materi yang bagus karena langsung mau hasilkan pemimpin yang baru. Mungkin lebih tajam lagi bisa jelaskan sikap-sikap praktis apa yang harus dilakukan oleh gembala supaya tidak ada persaingan, atau karena kalau gembala dia tidak mampu memimpin di atas, orang yang punya kemampuan di tengah dia pasti akan keluar. Dia bikin organisasi baru. Itu dalam hukum kepemimpinan, yaitu kemampuan memimpin. Di atas harus mampu supaya yang di bawah ikut dia. Tapi kalau di atas kemampuannya rata-rata, akhirnya yang di bawah ini mereka bisa, itu dalam kemampuan memimpin. Tapi Yesus sebagai pemimpin yang hebat, kita lihat Aristoteles, Plato, mereka bisa hasilkan satu pemimpin bisa 50 tahun. Tapi Yesus dari Nazaret hanya 3,5 tahun. Dia bisa hasilkan Petrus yang hebat. Tidak ada ruang teologi di sana, tidak ada ruang apapun. Tapi sesenang Pak Gembala tadi katakan kehidupan praktis, berdialog. Jadi pemimpin harus transfer kehidupan bagi orang lain. Yesus transfer kehidupan. Dalam kehidupan nyata dia latih Petrus, Petrus jadi orang yang hebat. Cuma kita kembali ke gereja lokal, kita mengalami kendala, persaingan dalam hal. Sering gembala merasa, saya gembala di sini, kok siapa? Akhirnya yang di bawah setengah mati. Karena apa? Lebih fokus ke organisasi daripada organisme. Dia lebih fokus ke jabatannya daripada mengkaderkan pemimpin untuk menggantikan dia. Jadi pertanyaan saya di sini, sikap-sikap praktis apa peran hamba? Ingat, gembala bukan hebat tapi dia hamba, pembantu. Pembantunya Tuhan, menjaga kebunnya Tuhan saja. Bagaimana yang dibawa percaya dia supaya dia gereja lokal itu dia tetap bertahan sampai dia muridkan seiring waktu dia bisa menjadi menggantikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sikap. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sebetulnya Bapak sudah menjawab pertanyaannya Bapak sendiri. Pertanyaannya Bapak. Jadi begini, tadi ada karunia Bapak sebutin, terus ada beberapa hal praktis dalam konteks hubungan yang Bapak juga sebutkan. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ini butuh kerendahan hati kita sebagai para pemimpin Pak Pendeta. Betul, ini butuh kerendahan hati kita. Bapak Ibu mohon izin para pemimpin di tempat ini, Bapak Ibu tidak perlu promosi, orang itu udah tahu Bapak Ibu itu pemimpin, begitu. Bapak Ibu dan saya itu kita pemimpin. Sebetulnya sudah tidak ada perlu lagi yang mau dipromosiin. Contoh misalnya sebagai gembala, sebagai ketua bidang, sebagai ketua departemen, kan sudah pasti pemimpin. Jadi kenapa ribut dengan ini gitu? Karena kita sudah pemimpin. Nah yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana menduplikasi kepemimpinan itu yang penting. Kenapa? Karena di depan tadi saya sudah sampaikan, hidup kita tidak lama, waktu kita enggak panjang. Sekarang mohon maaf lah, apakah para senior-senior yang sudah mendahului kita? Saya itu gembala ke-7 di gereja itu Bapak Ibu, yang tempat saya menggembalakan. Jadi waktu saya menggembalakan, itu jemaat dalam kondisi konflik di dalam. Dan itu saya tahu berat buat saya. Tapi saya puji Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan, saya puasa, saya tanya Tuhan ini bagaimana. Kemudian dari 1 tahun itulah Tuhan banyak bicara banyak hal. Jadi dulu itu tidak ada namanya foto gembala. Nah sejak saya menggembalakan itu semua foto gembala saya pasang semua Bapak Ibu. Jadi dari 7 termasuk terakhir saya gitu ya 6 saya pasang semua. Untuk apa? Dan saya sampaikan di mimbar waktu saya menggembalakan, saya tidak mau dengar di sini banding-bandingkan gembala. Semua gembala itu ada masanya. Yang mengerti katakan amin. Ada masanya kepemimpinan Saul, ada masanya kepemimpinan Daud, ada masanya kepemimpinan Salomo. Ini masing-masing itu ada masanya. Kita tidak bisa berkata, oh Bapak Gembala ini lebih baik, oh yang ini kurang. Karena itu akan menimbulkan konflik yang tidak akan pernah selesai.
Jadi waktu awal saya dilantik, saya berkata, saya tidak mau dengar jemaat di tempat ini beda-bedakan gembala. Semua diurapi oleh Tuhan. Kalau saya dengar sampai ada yang membeda-bedakan gembala, saya pasti pergi. Artinya pergi itu saya gak mau dengerin, saudara. Saya gak mau dengerin, karena itu sudah gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena gembala itu, pemimpin itu dalam gereja, wakil Tuhan. Saya pernah ada di bawah wakil gembala 10 tahun Bapak Ibu. Gembala saya itu orang Surabaya. Kalau ngomong itu kasarnya minta ampun, saudara. Wah, kasarnya minta ampun. Tapi herannya saya itu pergi kemana-mana diajak beliau. Tapi 10 tahun itu dari mulut saya tidak pernah ngomong jelek tentang beliau. Satu kata pun saya gak pernah. Tapi teman-teman saya yang satu staf, kami 17 staf ya. Itu ngomong gak bagus, ngomong gak jelek, dan menurut saya itu sudah tidak bagus. Ini saya beri dasar dulu supaya kita sadar bahwa pemimpin itu wakil Tuhan. Jadi kita harus belajar saling menghormati para pemimpin. Kenapa? Itu wakilnya Tuhan. Kayak orang tua itu kan wakil Tuhan dalam keluarga. Jadi anak-anak gak boleh bantah sama orang tua karena itu wakil Tuhan. Nah, sama dengan sebuah gereja. Jadi usulan saya, Pak, bagus sekali yang tadi Bapak mau sampaikan, tapi di depan saya menggarisbawahi dulu, kita sebagai pemimpin harus punya hati betul-betul murni sebagai gembala, Pak. Sebagai gembala, betul-betul, ya sudah saya gembala ini. Saya mau diinjak-injak, mau diapa, ya saya ini gembala. Tapi percayalah, para gembala pasti dibela sama Tuhan. Jadi itu iman kita, kalau kita benar. Nah, makanya kepemimpinan yang benar bukan piramid, Pak. Piramid begini ya. Tapi kepemimpinan yang benar itu piramid terbalik. Bagaimana kita itu bisa dukung jemaat untuk mereka bisa optimal di dalam Tuhan. Nah, saya sepakat dengan tadi yang Pak Pendeta sampaikan bahwa kita harus bisa melihat jeli karunia-karunia yang di dalam jemaat untuk kita dudukkan menjadi pemimpin di bidang-bidang tertentu sesuai dengan karunia-Nya. Itu akan jauh lebih efektif, Pak. Di ring 1 saya itu ada, ring 1 itu berarti yang tiap bulan rapat dengan saya, ring 1, ada ring 2, ring 3, ini bukan bicara tapi ini kayak koordinasi saja, bukan berbeda-bedakan, bukan. Ring 1 saya, ketua-ketua departemen itu ada 17 orang. Saya belajar melihat, memilih mereka sesuai karunia-Nya. Sehingga kita agak terhindar dengan namanya hubungan dekat dan begini. Jadi saya memilih sesuai dengan karunia-Nya. Kan ada 5 jawatan di Efesus ya, itu bukan posisi ya, itu jawatan, fungsi. Ada rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Kita gembala harus sadar diri, 5 jawatan ini mana yang kurang. Dan kelihatannya saya lebih banyak kekurangan saya itu ada di nabi. Nabi itu gini, bukan nabi ya, tapi fungsi nabi. Fungsi nabi itu tajam, saudara. Kalau ngomong itu nggak ada bengkoknya. Wah, itu nabi berarti. Nah, saya butuh itu, Pak. Makanya di tim ring 1 saya harus pilih orang yang punya hidup takut akan Tuhan, hidupnya benar, keluarganya bagus, tapi dia punya karunia nabi, Pak. Sehingga gereja itu terlengkapi, Pak. Nah, itu yang akan membuat kita, makanya nomor 1 tadi, ini berbesar hati. Kalaupun ada yang lebih baik, it's okay, itu bagus. Nah, saya yang tadi Pak Pendeta sampaikan, perhatikan tangga ini ya. Tangga ini, kita tidak mungkin akan bawa orang naik ke tangga ini kalau kita nggak di posisi ini. Makanya pemimpin itu harus naik terus, Bapak Ibu, harus naik terus, harus memaksa dirinya untuk naik lagi supaya yang di bawah naik lagi, supaya yang di bawah bisa naik lagi. Tapi kalau pemimpin dia tidak pernah naik, ya akan terjadi stuck itu tadi. Ketika stuck itu terjadi, biasa ribut itu, nyalakan sana, nyalakan sini. Nah, jadi yang nomor 1 adalah hati yang besar untuk siapapun bisa dimuridkan dengan efektif sesuai karunia-Nya. Kemudian jangan pernah lupa bagi hidup bersama mereka.
rumah kami biasa dipakai untuk fellowship dan saya pun juga fellowship di rumah-rumah para pemimpin. Kita sering pergi bareng, makan bersama, makan masak Indomie bersama, ngobrol bersama. Dan kalau family-nya udah kebangun, itu program apa saja dari Pak Pendeta itu biasanya jauh lebih lancar, jauh lebih efektif daripada kita memakai kekuasaan untuk arahkan program kita. Nah, jadi saran saya seperti ini Pak, jadi supaya family-nya harus dibangun dulu supaya efektif, sehingga dan kita harus berbesar hati. Saya sudah sampaikan kepada para pemimpin, Bapak Ibu, saya 65 tahun saya turun ya. Saya sudah ngomong itu, saya sekarang 45 Pak Pendeta. Tapi saya sudah ngomong itu kepada para pemimpin ring 1 saya. 65 tahun saya turun. Silahkan nanti siapa dipilih yang terbaik. Karena saya tahu titik itunya. Nah, masing-masing sinode beda-beda ya, saya mohon maaf. Ini sinodenya berbeda-beda, tapi saya kan GBDI. Jadi, tapi saya menerapkan sistem itu. Jadi siapapun nanti, karena mau tidak mau di titik level tertentu harus ada pemimpin yang naik. Nah, kami punya periode kepemimpinan per 2 tahun di gereja kami. Saya biasanya mengatur untuk para pemimpin yang di level-level tertentu tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan. Paling maksimal 6 atau mungkin 6-8 tahun udah cukup. Supaya apa? Supaya yang di bawahnya bisa naik. Sebab kalau tidak kan ini stuck ini. Padahal di sini orang-orang hebat banyak nih. Orang-orang luar biasa banyak sekali. Nah, kalau yang di atas, nah tapi Bapak Ibu, para hamba Tuhan, para gembala yang saya hormati, Bapak Ibu juga harus menyiapkan lewat mimbar. Jadi mimbar itu juga menjadi bagian kita bisa menyiapkan. Tidak langsung, tapi mungkin khotbah bisa 6 bulan berturut-turut tentang discipleship misalnya. Sehingga waktu itu terjadi gak ada goyangan, gak ada goncangan, karena sudah di mimbar udah disiapin. Nah, tetap yang paling penting, ini tadi Bapak minta saran praktis. Periode tahun ini 80% pemimpin kami sudah generasi 2 Pak. Periode ini. Periode sebelumnya memang masih generasi 1. Nah, caranya bagaimana? Sebagai pemimpin yang saya lakukan, saya sowan ke rumah mereka masing-masing. Saya kula nuwun, saya ngobrol, Bapak, ini ada pemimpin yang bagus, bagaimana kalau mungkin kita coba mengatur, ini beliau bisa naik dan Bapak menjadi penasehat. Oh ya, boleh Pak Pendeta, boleh. Nah begitu, jadi lebih, jangan langsung tiba-tiba langsung diganti. Wah, nanti rame itu. Ya, karena para senior kan yang sudah memulai gereja kami Pak. Sejak saya belum di situ, beliau udah ngerintis gereja itu Pak. Nah, saya tidak boleh, jadi saya sudah pesan kepada para pemimpin muda, ada apa-apa sama pemimpin senior. Jangan langsung ambil keputusan, bicara dulu. Ngobrol dulu supaya ketika sesuatu terjadi tidak terjadi goncangan. Nah, itu hal-hal mungkin yang praktis lain banyak ya Pak, tapi mungkin nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fidel P. Purtokoro. Saya akan memberikan 4 pertanyaan Pak Paulus. Izin bertanya Pak Paulus, pertanyaan pertama, apakah cara yang tepat untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang bijak dan bermanfaat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah perlu ada pengorbanan dari dirinya atau bagaimana caranya? Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan seorang pemimpin yang tidak dihargai Pak dengan pengorbanannya? Yang keempat, bagaimana dengan seorang pemimpin yang peka dengan suara Roh Kudus? Apakah dia harus bertindak sendiri atau ikut apa kata Roh Kudus dalam hatinya? Sekian dan terima kasih Pak, saya kembalikan. Ya, baik Pak. Tepuk tangan pertanyaan yang paling banyak. Oke, saya jawab satu-satu. Kalau mungkin ada hal yang tidak nyaman nanti. Yang pertama saya pasti lupa itu karena banyak sekali. Yang pertama tadi,
Oke, cara yang tepat untuk menjadi pemimpin yang bijak, ya ini yang pasti sesuai firman Tuhan ya Pak, sesuai firman Tuhan. Jadi gini, Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kepemimpinan itu kepercayaan Tuhan, begitu dulu, kepercayaan Tuhan. Jadi kalau kita sadar kepemimpinan itu kepercayaan Tuhan, bukan hanya di level gembala, tapi mungkin di level bidang, di level departemen, maka kita akan tidak sembarangan, gitu Pak. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sehingga kita tidak sembarangan dalam melakukan kepemimpinan. Karena kalau nggak sadar, kadang-kadang kita pakai kepemimpinan sebagai otoriter nanti. Wah, pokoknya begini, kalau nggak begini ya sudah. Wah, nggak bisa begitu. Itu tidak bijak namanya, gitu ya. Yang kedua, apa perlu ada pengorbanan? Wah, itu wajib Pak, itu wajib. Pemimpin harus berkorban. Saya ingat waktu gereja kami mau bangun gedung serbaguna, itu butuh biaya 1,2 M waktu itu. Ini contoh, 1,2 M. Saya waktu itu nggak punya apa-apa, dan mama saya lagi masuk rumah sakit dan harus butuh dana yang besar. Tapi saya dan istri berkata, ini bagaimana gereja lagi mau bangun. Nah, jadi kami gak punya apa-apa, tabungan sedang kita siapkan untuk mama, karena mama dioperasi, mama itu ususnya ada 4 yang bocor, itu gede, yang 16 itu bocor kecil-kecil, saudara. Karena mama diabetes, banyak minum obat, jadi ususnya problem gitu. Makanya masuk rumah sakit sudah 25 hari. Itu udah transfusi berapa kantong, saudara. Wah, jadi tapi di waktu yang sama, itu gereja harus bangun gedung serbaguna. Saya harus mikir mama, tapi juga harus mikir ini pembangunan. Nah, sebagai pemimpin kita bukan hanya sekedar ngomong, ayo berkorban, tapi pemimpinnya nggak mau berkorban, nggak bisa. Tapi kami doa, saya dan istri, dan mengambil keputusan untuk kami berikan buat Tuhan. Kami berikan buat Tuhan. Meskipun saya juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami berikan. Cincin nikah kami ditabur, jadi saya nggak ada cincin. Bukan karena apa saudara ya, tapi karena udah kita tabur untuk bangun gedung. Kalung yang saya baru kasih kepada istri sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, tabur semua. Ya pokoknya semua ditabur, tabungan saya tabur semua. Jadi mau tidak mau, pemimpin harus nomor 1 di depan berkorban. Kita tidak bisa paksa orang lain berkorban, tapi kita nggak berkorban. Yesus teladan luar biasa, dia berkorban duluan buat kita semua. Dan saudara, mujizat terjadi. 1 minggu kemudian, ada salah satu pengusaha, dia telepon saya, Pak Paulus, saya ini doa kok gak nyaman ya, kok saya lihat wajah Bapak terus, Bapak ada masalah apa? Saya pikir saya tidak punya masalah apa-apa Pak, saya fine-fine saja, saya oke. Enggak, ini Tuhan, saya doa kok Tuhan munculkan wajah Bapak. Dan saudara, ya saya cerita mama saya di rumah sakit, udah enggak perlu khawatir, itu nanti saya yang selesaikan semua. Saudara, pemimpin harus berkorban, bukan saja uang, perasaan juga. Korban perasaan, ya sudah dicaci maki, tidak boleh kita bantah-bantah, ya udah diam aja, udah. Saya itu pernah punya pengalaman, ada jemaat jengkel sama saya. Jadi kalau dia lewat pintu depan gereja, itu tidak nyapa saya, saudara. Wah, saya tuh kasih jabatan, ini ada saksi ibu gembala. Saya mau kasih jabatan kan, tapi dia setia ibadah loh, saudara. Oh gimana? Setia ibadah di situ. Wah, itu hati saya tuh rasanya dongkol, ini gimana? Tapi saya harus tahan. Tahukah Bapak Ibu? 1 tahun kemudian dia baru melakukan, Pak Pendeta saya mohon maaf ya, 1 tahun loh berarti dongkol sama saya, saudara. Tapi saya tidak pernah, saya belajar melepaskan pengampunan. Saya kirim pisang ke rumahnya, saya kirim masakan ke rumahnya. Pernah saya lihat dibuang, saudara, enggak peduli, saya kirim lagi. Jadi belajar meskipun harus berkorban perasaan. Yang ketiga, nyambung dengan yang kedua ya Pak. Kalau mungkin pemimpin tidak dihargai, tidak apa, kita tidak sedang mencari penghargaan. Jadi kita sedang dipercaya Tuhan memimpin umat.
dengar baik-baik, doulos itu tidak punya hak mendapatkan pujian. Kalau ada hamba, dia pengen pujian, menurut saya salah tempat itu. Karena hamba itu, tapi bukan berarti terus kita semaunya ya, tapi kita melakukan tugas dengan terbaik. Jadi kalau tidak ada pujian, it's okay, tidak ada masalah. Tuhan nanti yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberkati kita. Berkat manusia bisa terbatas, berkat Tuhan tak terbatas. Yang keempat, ya, pemimpin yang peka suara Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mohon titip pesan, jangan pernah kita terlalu gini. Banyak para pemimpin menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bukan berarti gak penting, tapi begini, pesan saya, Martin Luther bagus, dia dalam bukunya saya baca berkata begini, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang sibuk dengan Tuhan, bukannya sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Dan itu menurut saya yang bagus, itu yang bagus. Jadi saya sadar Bapak Gembala, Bapak Pendeta di tempat ini sibuk, super sibuk, tapi jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita dengan Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Jadi menurut saya, Bapak yang keempat, mau tidak mau untuk peka ya ada di bawah kaki Tuhan, Pak. Kita tidak bisa dengan kecerdasan kita, bukan berarti gak boleh pintar, harus cerdas, harus pintar, tapi bukan itu. Keunggulan kita adalah di bawah kaki Tuhan, karena Roh Kudus kasih kekuatan kita di situ. Dari saya itu saja. Baik, kelihatannya sudah kelewat. Ya, mungkin saya beri satu. Oh, satu. Oh ya. Ya, mungkin. Waduh. Terakhir dua. Oh ya, terakhir dua ya, Bapak dan Ibu. Tiga. Ya, mohon maaf yang di belakang karena waktunya. Jadi saya beri kedua kesempatan lagi. Yang pertama, ya tidak apa-apa, Ibu duluan, nanti Bapak yang terakhir. Oke. Iya, puji Tuhan. Ini kehormatan bagi kami sebagai umat Tuhan di tempat ini. Saya percaya Bapak datang di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi semua dalam agendanya Tuhan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah secara pribadi buat saya, untuk saya melihat yang ada di Papua yang hari-hari ini terjadi. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana karunia-karunia yang harus diperlengkapi dalam seorang pemimpin. Terus tadi lagi seorang pemimpin harus berkorban dan dia harus memiliki hati hamba. Terus tadi saya mendengar lagi bagaimana pekerjaan tentang Martin Luther, sangat luar biasa. Terus tadi lagi Bapak kasih contoh tentang bagaimana pekerjaan Rasul Paulus menjadi pemimpin. Bahkan di Galatia sampai di Timotius. Luar biasa, tokoh yang saya kagum adalah Rasul Paulus. Dia bukan saja seorang yang pandai, bukan saja sebagai seorang pengajar, tapi dia mampu memuridkan. Nah, tadi Bapak bilang saya akan baca, saya mau tanya yang tadi ini. Bapak katakan bahwa pemimpin harus dia punya power, tidak selamanya dia punya skill. Begitumu juga punya skill, tidak punya power. Oke, baik. Terus yang tadi Bapak katakan bahwa jadilah gereja yang menghasilkan murid bagi Tuhan, atau jadi pemimpin yang berdampak dan membawa perubahan. Ya, hari-hari ini saya tidak lihat gereja yang bukan secara fisik tetapi secara finansial. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia bisa menjadi dampak? Dia bisa memuridkan gereja Tuhan pada saat itu di beberapa jemaat. Hari-hari ini saya tidak lihat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya tahu di sini hamba-hamba Tuhan, tapi saya tidak lihat itu. Kebanyakan fisik, tetapi ketika Tuhan mau datang, mereka lebih banyak ke fisik. Bagaimana mereka menjadi dampak, memuridkan supaya menghasilkan buah? Itu yang menjadi pertanyaan saya untuk Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Oke, baik, saya jawab singkat Ibu. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang ini tugas kita bersama. Gitu ya, tugas kita bersama. Kita tidak bisa berjalan sendirian, jadi kita harus bersama-sama untuk memunculkan para pemimpin di masanya. Di masanya. Ke depan masa milenial, pasti mereka punya gaya kepemimpinan milenial yang mungkin kita harus pahami. Jadi menurut saya ini mari kita bersama-sama membangun pemimpin-pemimpin yang baru seperti Bapak Ibu di sini, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Baik, itu saja Ibu. Ya, silakan yang terakhir.
Baik, sebelumnya mohon izin Pak, saya mau bertanya mengenai kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin, apakah harus dimulai dari dalam lingkungan keluarga atau dari luar lingkungan keluarga? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, baik, pertanyaan yang baik. Jadi pemimpin yang benar memang dia harus bisa memimpin keluarganya dulu. Paulus berkata, kalau mau angkat diaken, angkat penatua, lihat keluarganya. Bagaimana dia bisa mengepalai sebuah kelompok tertentu, ngepalai keluarga saja nggak bisa begitu. Jadi memang dimulai dari keluarga. Tapi jangan lupa yang paling penting pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau pemimpin tidak bisa memimpin dirinya sendiri, menguasai emosi, tidak bisa mengendalikan hidupnya, ya itu pasti sudah kegagalan yang saya rasa tidak maksimal. Jadi memang kita harus kuasa, bisa memimpin diri kita sendiri, keluarga, nah baru bisa jadi berkat. Thank you Pak, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Mungkin saya minta maaf karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah bertanya, saya pastikan puas dengan jawaban dari Pak Paulus. Dan saya percaya kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, sebelum kita menutup seminar ini, saya undang Bapak Pendeta Cornelius untuk menutup dalam doa. Sekalian doa berkat untuk snack yang sudah disediakan. Saya undang Bapak Cornelius. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Maha besar pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kami dan juga pelayanan kami, karena kami tahu Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami semua tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Bahkan juga dalam kepemimpinan, dalam gereja lokal, bahkan juga dalam segala hal yang Tuhan percayakan, kami percaya bahwa kami semua minim dalam hal kemampuan, minim dalam hal kapasitas kami, tapi melalui seminar yang boleh kami ikuti hari ini, kami percaya Tuhan setiap kami diperlengkapi. Karena kami tahu bahwa Tuhan hadirkan hamba-Mu ada di tengah-tengah kami, di tanah Papua ini. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Oleh karena itu Bapa di surga, kami bersyukur dan Tuhan terus memberkati hamba-Mu dan juga tim Mission Trip STTII Yogyakarta yang boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau akan terus menyertai mereka semua supaya terus sehat. Terus Tuhan berkati dalam 2 minggu ke depan tanggung jawab pelayanan yang ada, Tuhan sendiri yang memakai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir, diperlengkapi untuk mengasah kembali kepemimpinan mereka dalam keluarga, dalam gereja lokal, bahkan juga tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kami percaya Tuhan akan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah-tengah kami juga sudah tersedia snack untuk kami nikmati bersama. Tuhan berkati dan biarlah apa yang dihidangkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan berkati juga seluruh gembala dan juga pekerja dan juga jemaat, bahkan pelayan-pelayan yang sedang melayani tempat ini. Kami percaya berkat-Mu akan senantiasa Tuhan limpahkan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri untuk pertemuan kami di saat hari ini. Dan kami percaya kami pulang membawa sukacita, membawa berkat. Amin. Dan apapun yang kami terima hari ini kami boleh implementasikan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Perluas tanggung jawab kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan